Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Afina Vitalia Mustika Hasan. Saya di Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan membacakan materi yang ada di forum 6. Untuk materi yang pertama, saya akan membahas seputar tentang ISA 500. Untuk materi yang pertama yaitu bagaimana prosedur penilaian risiko. Dalam penilaian risiko terdapat 3 prosedur, yaitu yang pertama wawancara. Wawancara adalah tanya jawab yang dapat dilakukan oleh siapa saja dalam manajemen, berbagai pihak atau orang lain yang terkait, misalnya seperti komisaris di bagian corporate governance, key employee seperti accounting, marketing, dan internal audit. Contoh pada wawancara seperti pada wawancara pemasaran atau penjualan pribadi, dan dapat menanyakan hal seperti bagaimana strategi pemasaran dan tren penjualan. Untuk yang kedua, bagaimana penjualan, insentif dan kinerja penjualan, bagaimana pengaturan kontrak dengan pelanggan, dan sejauh mana manajemen mengabaikan. Untuk yang prosedur kedua yaitu analisis, menganalisa data dan informasi yang diperoleh serta mengidentifikasi seperti laporan keuangan perusahaan serta membandingkannya dengan informasi yang sudah didapatkan, dan yang terakhir adalah mengevaluasi jika terdapat sesuatu yang janggal dari proses membandingkan. Untuk prosedur yang ketiga yaitu inspeksi dan observasi, mempertimbangkan dan mengamati bagaimana entitas tersebut beroperasi dan diatur, bagaimana fasilitas yang disediakan patuh atau tidak dengan kebijakan utama, dan dalam introspeksi kita mempertimbangkan untuk memeriksa dokumennya seperti bagaimana rencana bisnis, strategi, proposalnya, stido instruksi gimana, kontrak dan komitmennya gimana, dan laporan lainnya. Untuk yang kedua, saya akan membahas tentang prosedur pengujian pengendalian. Prosedur pengujian pengendalian yaitu prosedur yang digunakan untuk menguji efektivitas kebijakan dan prosedur pengendalian yang diterapkan untuk menilai kontrol risiko atau risiko pengendalian. Pengujian ini meliputi jenis prosedur audit. Untuk yang pertama yaitu meminta keterangan dari personel klien, menguji dokumen arsip dan laporan, mengamati aktivitas terkait dengan pengendalian, dan yang keempat melaksanakan kembali prosedur klien. Contohnya seperti meminta keterangan dari personel klien, setelah itu melakukan analisa atas data dokumen, informasi yang didapatkan, laporan atau catatan apakah ada yang janggal, mengulang kembali pelaksanaan pengendalian yang ada untuk mengetahui apakah ada celah atau tidak yang dapat menyebabkan salah saji. Untuk yang ketiga, saya akan membahas tentang prosedur pengujian substantif. Prosedur pengujian substantif yaitu prosedur yang digunakan untuk menguji salah saji moneter atau dalam satuan mata uang yang secara langsung mempengaruhi ketepatan dari saldo laporan keuangan. Ada 8 prosedur untuk melaksanakan pengujian substantif, yaitu yang pertama, pengajuan pertanyaan kepada para karyawan yang berkaitan dengan kinerja tugas mereka. Untuk yang kedua yaitu pengamatan atau observasi terhadap personil dalam melaksanakan tugas mereka. Untuk ketiga, menginspeksi dokumen dan catatan. Keempat, melakukan perhitungan kembali. Yang kelima, konfirmasi. Yang keenam, analisis. Yang ketujuh, tracking atau pengusutan. Yang ke-8 yaitu vouching atau penelusuran. Contohnya seperti auditor juga melakukan pengujian ini untuk menentukan apakah transaksi belanja telah dicatat dengan benar. Transaksi belanja telah dicatat pada periode laporan yang tepat, belanja telah diklasifikasikan dengan benar dalam neraca, dan apakah belanja telah diiktisarkan dan diposting dengan benar ke buku besar. Jika auditor merasa yakin bahwa transaksi-transaksi telah dicatat dan diposting dengan benar, auditor dapat meyakini bahwa jumlah dalam buku besar juga benar. Untuk yang kedua, saya akan menjelaskan tentang konsep risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi, dan bagaimana hubungan antar ketiganya. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian tentang risiko bawaan. Kerentanan suatu pernyataan tentang kelas dari transaksi, saldo akun, atau pengungkapan salah saji yang bersifat material secara terpisah atau individu, atau secara tergabung atau agregat dengan salah saji lainnya.
sebelum memperhitungkan terkait atau pengendalian dimaksud untuk mengatasi risiko bawaan. Untuk yang kedua yaitu pengertian dari risiko pengendalian. Risiko di mana salah saji dapat terjadi dalam asersi mengenai jenis transaksi, saldo akun, atau pengungkapan disclosure dan bersifat material secara terpisah atau individu, atau secara tergabung atau agregat, dengan salah saji lainnya yang tidak dapat dicegah atau dideteksi dan dikoreksi pada waktunya oleh pengendalian interentitas. Untuk yang ketiga yaitu pengertian dari risiko deteksi. Risiko bahwa prosedur yang dilakukan oleh auditor untuk mengurangi risiko ke tingkat rendah yang dapat diterima tidak akan mendeteksi kesalahan penyajian yang ada dan yang dapat menjadi salah baik secara individual atau jika digabungkan dengan salah saji lainnya. Untuk yang keempat yaitu hubungan antar ketiga risiko tersebut. Hubungan risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi adalah untuk mengurangi risiko audit pada tingkat rendah yang dapat diterima. Dibutuhkan risiko deteksi yang dapat diterima cukup rendah saat risiko bawaan dan pengendalian cukup tinggi. Sebagai contoh yaitu jika struktur pengendalian internal efektif dalam mencegah atau mendeteksi adanya sejumlah kesalahan, misalnya risiko pengendalian rendah, maka auditor dapat melakukan pengujian substantif yang sedikit efektif atau risiko deteksinya tinggi. Terima kasih presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.